Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah, hamdanillah wa syukurillah, hamdanillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lah, la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah, alhamdulillah, lantunan pujian syukur kepada Allah selalu kita ucapkan dari bibir dan membasahi dengan zikir sebagai ungkapan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, karena Ramadan ini adalah spesial dan sangat menjadi hal yang ditunggu. Namun ada orang yang menunggu tapi beberapa hari kemudian dia meninggal dunia. Bahkan ada yang baru melewati 1 jam, 2 jam sudah meninggal. Kita diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan momentum Ramadan ini. Mari jadikan monumen untuk membangun sebuah peradaban dalam kehidupan. Tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah Ramadan dan perbaikan diri. Saya menyoroti dari 2 hal, yakni perbaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, dan perbaikan diri kepada manusia disebut dengan hablum minannas. Perbaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang selalu diajarkan di momentum Ramadan oleh Ibunda Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa apa yang dibacakan atau diucapkan ketika Ramadan. Maka dibimbinglah Ibunda Aisyah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hubungan dengan Allah, komitmen kepada tauhid itu betul-betul harus dihunjamkan, ditanamkan ke dalam qalbu, hati dan pikiran kita. Dan dengan keilmuan yang Allah berikan, dengan diberikan akal, diberikan telinga, diberikan mata, semestinya seharusnya Ramadan ini menjadi wahana atau sarana yang baik untuk meningkatkan tauhid. Maka diajarkanlah asyhadu an la ilaha illallah. Syahadatmu itu kami ingatkan sejak kamu ucapkan ketika berada di alam ruh, ketika Allah bertanya dengan kalimat alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Pertanyaan itu dijawab qalu bala syahidna, benar ya Allah, saya bersyahadat, saya menyatakan engkau Tuhan, saya hamba. Karena terlalaikan dengan kehidupan, maka dikembalikan dengan Ramadan ini. Lalu astaghfirullah, tiba saatnya kamu dunia yang begitu sangat luar biasa ini, mohonlah ampun kalau kamu dilalaikan dan terpana dengan kehidupan. Maka Allah menyebut dalam surat ketiga ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Artinya bersegera, tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu lagi. Ketika meninggalkan dunia ini ternyata tidak sampai Ramadan. Jangankan Ramadan akan datang, Ramadan tahun ini kalau kita tuntas, alhamdulillah, itu spesial, ya tamat. Tapi kalau sudah tiba waktu saatnya, sudah sampai di situ. Tetapi kita sudah membuat kenangan baik. Astagfirullah. Nah, ketika kita menyatakan astagfirullah, mohon ampun, adalah ampunan ini kita mohonkan kepada Allah. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfirah.
Maka ketika orang itu merancang memohon ampunan dalam kehidupan ini karena terlalu banyak lalai dengan kehidupan, dalam surat 63 ayat 9 ya, 8 dan 9, janganlah dunia ya, anak dan hartamu itu melalaikan mengingat Allah, an-dzikrillah ya. Jadi ini penting untuk menjadi renungan. Lalu Allah menyatakan di ayat berikutnya setelah wasari'u ila maghfirah wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Aku peruntukkan ini spesial bagi orang yang meningkatkan ketakwaan. Dia sudah beriman tapi perlu nilai ketakwaan yang tinggi. Makanya yang diseru di ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, orang yang bersegera menuju ampunan Allah ini karena komitmen ingin keimanannya ditingkatkan. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika telah Dia melakukan hubungan yang mesra, hubungan yang baik, hubungan yang manis dengan segala dinamika yang dijalani, maka Dia membangun hubungan dengan manusia. Tentu ini panjang kali lebar ya untuk yang poin pertama ini, tapi saya batasi sampai bagaimana Dia melakukan interaksi secara masif kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat dan istighfar itu. Lalu yang kedua, hablum minan nas, hubungan dengan manusia ya. Ramadan ini adalah momentum menjadi Ramadan berbagi dan Ramadan peduli. Makanya di bulan Ramadan itu ada 2 perintah wajib yang harus diperhatikan dengan spesifik, dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Puasa dan zakat. Nah, puasa itu kan nilai sosialnya kan berbagi. Kita disuruh puasa, kan puasanya kita kan menahan lapar. Beda dengan puasanya Ibunda Maryam. Silakan nanti buka surat Maryam ayat 26. Puasanya kita kan mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dibatasi waktu. Karena dibatasi waktu, dilatih. Inilah. Kamu saya laparkan. Kamu peduli nggak bagaimana orang-orang lapar di sekitarmu? Sekitarmu itu maksudnya lingkungan yang bisa dijangkau dan bisa didengar, bisa ditahu. Nah ini penting. Makanya dilaparkan sama Allah itu kan selain secara fisikal memperbaiki diri, ya bahasanya TA tubuh. Tetapi yang lebih mendalam dari pelajaran puasa ini untuk dalam rangka memperbaiki diri kepada nilai-nilai sosial itu adalah di bulan Ramadan ini dia betul-betul harus peduli dan sangat peduli pada titik nadir. Kalau selama ini dia kurang respect dan respon, maka momentumnya itu jangan sampai timbul penyesalan sebagaimana yang disebut dalam surat 63 ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Disuruh peduli berinfak, ternyata dia enggak. Lalu ketika datang kematian lalu minta kepada Allah, menyesal, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia, aku ingin bersedekah dan aku menjadi golongan orang-orang yang saleh. Kesempatan itu sudah habis karena sudah di ujung tanduk, di ujung penghabisan. Nah, oleh sebab itu dengan momentum puasa ini nilai pedulinya lebih tinggi. Lalu yang berikutnya adalah zakat. Tentu ini menjadi perhatian pokok karena zakat itu sebenarnya menyelesaikan persoalan sosial, minimal urusan perut. Karena Indonesia sekarang tidak baik-baik saja. Pernah nggak kita memetakan berapa pendapatan per kapita kota-kota? Terus kontribusinya sampai terjadi stunting. Mana nilai sosial kita perhatian? Minimal ketika dengar itu berapa alokasi yang kita berikan. Di sekitar kita ada anak yatim,
kepingin dia meningkatkan kualitas diri, mutu, makanya disuruh ikro, baca. Itu kan literasi. Bagaimana dia bisa literasi kalau tidak didukung secara finansial? Nah, kepedulian masjid kita secara personal, lalu nanti masjid sebagai lembaga, terus di dalamnya ada yang bergerak, itu kan nilai pedulinya sejauh mana? Itu kan dari ambilkan dari zakat. Tidak lagi berputar ini kemana. Makanya pentingnya lembaga zakat itu, karena ya kalau sudah diserahkan ke lembaga zakat, terserah nanti lembaga zakat itu mengaturnya. Kalau kita ini masih mikirnya masih sektarian, sebagian sektarian apa? Ya, memberikannya di malam Idul Fitri, terus didistribusikan ke orang-orang pada saat Idul Fitri, besok harus habis. Itu menyerahkannya. Nah, makanya seperti itu diingatkan. Jadi Ramadan 2 ini, yakni adanya puasa, adanya zakat ini adalah dalam rangka membangun nilai sosial, yakni disebut dengan Ramadan peduli dan Ramadan berbagi. Nah, bagaimana caranya Ramadan peduli dan berbagi? Itu adalah infaknya, sedangkan berbagi dan peduli itu adalah momentum memberikannya kepada lembaga, namanya adalah amil zakat. Ya, beda ya, amil zakat dengan panitia zakat itu dua hal yang berbeda, harus dipahami dengan baik. Nah, itu nanti baik itu LAS, baik itu Basnas dan seluruhnya bersinergi membangun sebuah perbaikan. Sekarang di Bontang ini bentuknya perbaikan masih pada dua tahap, yakni urusan terut sama urusan pendidikan. Belum sampai ke urusan sosial yang lain. Minimal 3 yang diperhatikan itu: sandang, pangan, papan. Ya, pangan, yakni perutnya sudah diselesaikan urusannya. Terus sandang itu kebutuhan pakaian, ya pakaian menutupi badan, libasun kata Allah. Terus pakaian dalam kehidupan itu adalah kesejahteraan, pengetahuan, ilmu. Di pakaiannya dia mendapatkan kedudukan dan kemuliaan. Dan papan itu adalah tempat tinggal. Kalau itu sudah masuk ke sana, tempat tinggal ada 2, tempat tinggal pasti dan tempat tinggal tidak pasti. Ya, tempat tinggal pasti itu adalah surga, ya tidak pasti di dunia, tapi sudah difasilitasi. Apa itu? Yakni rumah dan kuburan tipe 21. Kuburannya sampai ke sana, zakat itu. Nah, kalau di Malaysia sudah menginjak papan, peduli. Ya, perumahan-perumahan itu yang bangun itu bukan PIK. Ya, bukan PIK. Karena duit zakat itu mampu membangun rumah dan itu disediakan. Inilah para beberapa pemimpin yang visioner, 0% dan sebagainya, itu bagian dari membangun sinergisitas. Dan sampai ke sana kepedulian kita bukan di masjid. Di masjid ini dalam rangka hablum minallah sebagaimana, interaksinya sebagaimana. Dan ketika hablum minallah itu kayak sebaran hujan-hujan bias gitu. Nah, tapi kan sedikit demi sedikit. Itu teorinya. Tapi implementasinya butuh waktu. Nah, Rasulullah itu butuh waktu 10 tahun. Kita butuh berapa? Nah, menyatukan persepsi tentang zakat aja masih banyak. Padahal sudah diberikan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Nah, jangan berkutat kepada hal-hal yang tidak terlalu substantif, tapi berkutatlah kepada nilai-nilai kebaikan. Maka Allah menyebut dengan kalimat man, siapa orangnya, apapun status sosialnya, apapun kedudukannya, apapun jabatan. Man amila sholihan, membangun kesolehan, ya, kesolehan tauhid nantinya, ya. Man amila sholihan min dzakarin aw untha, laki-laki dan perempuan bahwa mukmin. Nilai dari kemukminan itu adalah dibangun di bulan Ramadan salah satunya. Walanuhyiyanahu hayatan thayyibah, pasti aku jamin hidupnya itu selalu akan mendapat dan memperoleh kebaikan. Nah, puncak daripada kebaikan itu disebut dengan bir. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Surat kedua ayat 177. Lah, mudah-mudahan kita semuanya mampu dan bisa memotivasi diri dan memotivasi keluarga dan memotivasi kehidupan agar meraih apa yang kita cita-citakan.
Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.